yang paling hakiki dalam kehidupan ini adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Itulah relasi yang membuahkan hidup yang bermakna, menjadikan doa kita efektif, dan membuat kita peka terhadap tuntunan Tuhan. Bagaimana kebugaran dari relasi saudara dengan Tuhan? Semakin akrab atau semakin merenggang? Dengan memahami 3 unsur dari ibadah yang berkenan kepada Tuhan, maka saudara akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memelihara relasi tersebut. Dengan demikian, saudara dapat menyongsong hari esok indah yang Tuhan sediakan. Beribadah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan menjadikan hidup kita bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Langkah-langkah praktis apa untuk melakukan praying scripture? Bagaimana cara beribadah agar tetap berfokus kepada Tuhan? Temukan jawabannya dengan mengikuti workshop praying scripture bersama dengan Dr. Bambang Wijaya pada hari Jumat, tanggal 1 September, pukul 7 malam di Jalan Pasir Koja 58. Segera daftarkan diri saudara dengan mengirimkan nama saudara melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Ruang doa personal retreat tersedia bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Manfaatkan ruang doa yang berada di satelit Bandung Utara dan Pasir Koja ini untuk membangun dan meningkatkan keakraban Anda dengan Tuhan. Untuk menggunakannya, Anda dapat mendaftarkan diri melalui SMS atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Tahun ini genap 40 tahun saya melayani Tuhan. Dengan 35 tahun diantaranya melayani secara sepenuh waktu. Pelayanan yang bermula dari merintis persekutuan doa di antara para mahasiswa ITS dan Universitas Airlangga di Surabaya. Kemudian dari situ saya merintis persekutuan doa di beberapa kota di Jawa Timur. Hampir semua persekutuan doa itu sekarang menjadi gereja-gereja lokal dalam tubuh GKPB. Sudah itu, saya menempuh pendidikan teologi di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Sekembalinya ke Indonesia, saya membantu almarhum Pak Yeremia Rim merintis Gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB. Sesudah 1 tahun GKPB berdiri, atas dorongan dari Bob Weiner, seorang hamba Tuhan dari Florida, saya meninggalkan pekerjaan saya dalam dunia industri elektronik dan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan secara sepenuh waktu, yaitu sebagai seorang full-timer GKPB sampai hari ini. Sekarang, bila saya menoleh ke belakang dan melihat perjalanan yang telah saya lewati selama 40 tahun tersebut, saya tidak bertanya kepada diri saya sendiri, apa saja yang telah saya hasilkan dalam pelayanan selama itu. Saya juga tidak bertanya berapa kali saya telah berkhotbah maupun berapa buku dan artikel yang telah saya tulis. Saya juga tidak merasa perlu untuk bertanya berapa jemaat lokal yang telah saya rintis. Yaitu dari yang sama sekali tidak ada dan sekarang telah menjadi beberapa gereja di berbagai kota. Saya juga tidak merasa perlu mengetahui berapa orang yang telah saya bimbing untuk mengenal Yesus atau berapa rumah tangga yang hampir kandas dalam perceraian dan yang telah saya konseling sehingga mengalami pemulihan. Tidak, saya tidak berusaha untuk mencatat semua itu. Bukan berarti bahwa semua hal tadi tidak berharga, tentu sangat bernilai. Namun bagi saya lebih dari semua itu yang terpenting adalah bertanya, bagaimana kebugaran dari relasi saya dengan Tuhan?
Adakah selama 40 tahun ini relasi saya dengan Tuhan semakin bertambah erat atau semakin merenggang? Semakin akrab atau semakin merosot? Mengapa saya memandang bahwa relasi dengan Tuhan sebagai hal yang terpenting? Karena sesungguhnya itulah intisari dari iman Kristiani, yaitu relasi dengan Allah yang dipulihkan oleh anugerahnya di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu pertanyaan tersebut bukan hanya perlu ditanyakan kepada diri saya saja, tetapi juga perlu saudara tanyakan kepada diri saudara sendiri. Pertanyaan, bagaimana kebugaran relasi saudara dengan Allah? Sudah melewati 8 bulan ini, bagaimana keakraban saudara dengan Tuhan sekarang? Semakin bertambah akrab atau semakin merosot? Seyogyanya, semakin hari relasi kita dengan Tuhan semakin bertambah erat. Sebab relasi ini bersifat sangat hakiki. Berulang kali saya berkata bahwa keakraban dengan Tuhan akan membuahkan hidup yang bermakna, menjadikan doa kita efektif, dan membuat kita peka terhadap tuntunan Tuhan. Semua hal itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang berbahagia dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, apabila di sepanjang bulan ini kita berbicara tentang tuning in atau menyelaraskan hati dengan hati Tuhan sehingga kita dapat mendengar tuntunannya, maka sesungguhnya hal itu tidak terlepas dari pentingnya untuk memelihara dan membangun keakraban dengan Tuhan. Sebab semakin akrab relasi kita dengan Tuhan, maka hati kita pun akan semakin selaras dengan hatinya. Keakraban tersebut antara lain kita bangun melalui ibadah kepadanya. Saya ulangi, keakraban dengan Tuhan tersebut antara lain kita bangun melalui ibadah kepadanya. Berarti ibadah merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan menumbuhkan keakraban dengan Tuhan. Memang tidak semua orang yang datang beribadah di gereja dengan sendirinya akan semakin bertambah akrab dengan Tuhan. Sebab tujuan orang dalam datang beribadah dapat beraneka rupa. Ada orang yang datang beribadah karena ia ingin bertemu dengan temannya. Ada orang yang datang beribadah karena ingin mengembangkan jaringan bisnisnya. Ada orang yang datang beribadah karena alasan ini dan itu dan bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Alhasil, walaupun orang-orang tadi rajin datang ke gereja, tetapi keakrabannya dengan Tuhan tidak kunjung terbentuk ataupun bertumbuh. Jadi, ibadah yang bagaimanakah yang akan membuat kita semakin bertambah akrab dengan Tuhan? Untuk menjawab hal ini, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 9. Itulah firman Tuhan yang ditulis oleh Daud sementara ia berada di padang gurun Yehuda. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku dan merenungkan Dikau sepanjang jaga malam, sebab Engkau telah menjadi pertolonganku dan di bawah naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Sebagaimana yang telah saya utarakan dan ditulis di ayat 1 tadi, Mazmur ini digubah oleh Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda.
Kapankah peristiwa itu terjadi? Dengan memperhatikan ayat 12, di mana Daud menyebut dirinya sebagai seorang raja, maka kita mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Daud sudah menjadi seorang raja. Bila kita mengacu pada catatan di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 sampai 17, maka kita juga akan mengetahui bahwa di saat itu Daud berada dalam pelarian karena telah terjadi upaya pemberontakan terhadap dirinya. Suatu keadaan yang sangat sukar. Bahkan keadaan yang sangat luar biasa sukar. Sebab orang yang memberontak dan bermaksud untuk mencelakakan Daud tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Absalom. Anak yang sangat ia kasihi. Sekarang saudara dapat membayangkan betapa sangat sukarnya keadaan Daud di saat itu. Ia harus meninggalkan istananya, berada di padang gurun dan sedang menghadapi bahaya. Sebagian dari orang-orang yang pernah dekat dengan dia telah mengkhianati dirinya. Bukan itu saja, anak kandungnya yang ia cintai sekarang bermaksud untuk mencelakakan dirinya. Kalau saudara yang menjadi Daud dalam situasi yang sangat terjepit seperti itu, apa yang akan saudara rasakan, harapkan, dan lakukan? Pada umumnya, dalam situasi yang sangat sukar seperti itu, orang akan merasa berputus asa. Berharap agar persoalan yang ia hadapi segera terselesaikan. Dan oleh karena itu, ia berupaya untuk mencari bantuan. Entah dari keluarga, teman, atau dari orang lain. Menarik sekali. Bukan itulah yang dirasakan, didambakan, dan dilakukan oleh Daud. Ia tidak merasa berputus asa. Dan yang ia dambakan adalah Tuhan. Dan yang ia lakukan adalah beribadah kepada Allah. Semua itu terlihat dari apa yang ia ucapkan di ayat 2 sampai 9 yang telah kita baca tadi. Artinya, Daud memandang bahwa kedekatan atau keakraban dengan Tuhan sebagai hal yang terpenting bagi dirinya. Ia tidak mendambakan agar dirinya segera kembali ke istananya. Namun yang ia rindukan adalah berada dekat dengan Tuhan. Yang ia lakukan bukanlah segera menghimpun pasukannya atau meminta pertolongan dari orang-orang yang ia kenal untuk maju berperang melawan Absalom yang berniat jahat terhadap dirinya. Bukan. Tetapi yang ia lakukan adalah beribadah dengan memuji-muji Tuhan. Dari situ kita dapat melihat betapa Daud memahami bahwa ibadah merupakan sarana untuk menumbuhkan keakraban dengan Tuhan. Memang tujuan kita dalam beribadah kepada Tuhan bukan sekadar untuk menumbuhkan keakraban dengan Dia. Sebab alasan kita dalam beribadah kepada Tuhan adalah karena Dia layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa salah satu manfaat dari beribadah adalah relasi kita dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab. Apakah yang kita lakukan dalam ibadah dengan maksud yang seperti itu? Tentang hal tersebut, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah pertama, kita menempatkan Tuhan sebagai fokus utama. Saya ulang, dalam ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah pertama, kita menempatkan Tuhan sebagai fokus utama. Hal ini perlu kita pahami. Sebab tidak jarang orang datang beribadah bukan dengan menempatkan Tuhan sebagai fokus. Tetapi dirinya sendirilah yang ia jadikan sebagai pusat perhatian utama. Ia datang beribadah bukan dengan maksud untuk memuji-muji Tuhan. Namun sekadar untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang bersikap seperti itu akan beribadah dengan bertanya, apa yang akan kudapat dari Tuhan? Dan bukan apa yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Yang bersangkutan datang beribadah bukan untuk mencari Tuhan, tetapi sekadar mencari berkat bagi dirinya sendiri. Saya berkata seperti itu bukan dengan maksud untuk mengutarakan bahwa di dalam ibadah tidak tersedia berkat dari Tuhan.
Dalam Alkitab kita dapat melihat berbagai berkat yang Tuhan janjikan bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Tetapi kalau kita datang beribadah hanya sekadar untuk mendapatkan berkat, maka berarti di dalam ibadah tersebut bukan Tuhanlah yang kita utamakan, tetapi berkat-berkatnya. Yang menjadi perhatian kita bukanlah Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Ibadah yang hanya demi untuk memperoleh manfaat seperti itu tidak akan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan dan tidak akan membuahkan keakraban dengan Dia. Tetapi bukan sikap seperti itulah yang ada pada diri Daud di dalam ibadah yang ia lakukan. Lihat apa yang ia utarakan di ayat 2, yaitu, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair." Di ayat ini Daud tidak berkata bahwa yang ia cari adalah pertolongan Tuhan. Dan yang ia rindukan adalah agar dirinya kembali ke istana yang telah ia tinggalkan. Bukan. Dengan demikian tidak berarti bahwa mencari pertolongan Tuhan merupakan hal yang salah. Begitu pula kembali ke istananya bukan merupakan hal yang keliru. Namun bukan semua itu yang menjadi fokus utama dari Daud di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang ia dambakan dan yang cari adalah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah yang menjadi fokus utama dalam ibadah yang ia lakukan. Seperti yang ia katakan di ayat 2 tadi. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Artinya sebelum ia melakukan hal-hal yang lain, maka ia terlebih dulu memfokuskan pikirannya kepada Tuhan. Bahkan selanjutnya ia berkata, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah jiwanya haus dan tubuhnya merindukan Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, bagi manusia, air merupakan kebutuhan yang sangat hakiki. Dan bukan sekadar pelengkap, yaitu kalau ada maka kita bersyukur. Dan kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Bukan. Tetapi seperti yang dimuat dalam majalah Medical News Today. Apabila orang dapat bertahan hidup selama 3 minggu tanpa makanan, maka tanpa air, orang hanya dapat bertahan hidup selama 3 hari saja. Berarti dengan menggambarkan kerinduannya akan Tuhan seperti orang yang haus akan air, Daud mengutarakan betapa pentingnya Tuhan bagi hidupnya. Tidaklah mengherankan, di dalam kehidupannya, termasuk di dalam ibadah yang ia lakukan, Daud menempatkan Tuhan sebagai fokus utama. Lalu bagaimana dengan diri saudara? Begitu saudara bangun tidur di pagi hari, apakah yang pertama-tama saudara cari? Pada umumnya di masa sekarang, ketika bangun tidur, hal pertama yang dicari orang adalah handphone. Ia membuka WhatsApp untuk mengetahui pesan apa yang masuk ke dalam handphonenya sementara ia tidur. Sesudah ia membaca berbagai pesan dan berita melalui handphone, kemudian ia melakukan hal-hal yang lain. Baru setelah itu, ia berdoa sejenak kepada Tuhan. Itu pun kalau ia teringat. Artinya, orang ini tidak menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidupnya maupun dalam ibadahnya. Tidaklah mengherankan apabila relasinya dengan Tuhan tidak terpelihara, apalagi semakin bertambah akrab. Berarti apabila saudara menyadari bahwa relasi yang akrab dengan Tuhan merupakan kebutuhan yang hakiki bagi hidup saudara, maka lakukanlah seperti yang dikerjakan oleh Daud, yaitu tempatkan Tuhan sebagai fokus utama dalam ibadah saudara. Baik dalam ibadah di gereja maupun dalam ibadah sehari-hari yang saudara lakukan sendiri. Dalam beribadah di gereja, jangan sekadar untuk mencari berkat, tetapi datanglah untuk memuji-muji Tuhan. Di dalam ibadah sehari-hari di rumah, tempatkan ibadah itu sebagai prioritas dalam hidup saudara. Awali setiap hari dengan beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua,
Dalam ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan di segala keadaan. Saya ulangi, yang kedua, dalam ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan di segala keadaan. Bahkan di masa yang tidak mudah pun, kita tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Itulah wujud dari iman. Sikap seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri Fanny Crosby. Seorang penggubah lagu-lagu pujian yang kehidupannya beberapa kali pernah saya ceritakan di dalam khotbah saya. Fanny dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin di dekat kota New York, Amerika Serikat 200 tahun yang silam. Ketika ia berusia 6 minggu, Fanny mengalami sakit demam yang menyebabkan pembengkakan pada kedua matanya. Orang tuanya membawa Fanny ke dokter. Namun yang bertugas pada hari itu hanyalah asisten dari sang dokter. Yang bersangkutan mengoleskan obat untuk otot yang keselio pada kedua mata Fanny. Dan sebagai akibat, Fanny mengalami kebutaan. Tidak berapa lama kemudian, yaitu ketika Fanny berusia 1 tahun. Ayahnya meninggal dunia sehingga Fanny menjadi seorang anak yatim. Sudah berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah khusus untuk orang tunanetra di kota New York. Dan menjadi guru di sekolah tersebut, Fanny menikah dengan seorang pemusik yang juga tunanetra. Dan yang menjadi guru di sekolah yang sama. Dari pernikahannya tersebut, Fanny memperoleh seorang putri tunggal. Namun putrinya ini meninggal dunia ketika masih berusia bayi. Yang mengagumkan adalah ternyata semua badai kehidupan yang datang silih berganti tersebut tidak menggoyahkan iman dari Fanny Crosby kepada Tuhan. Ia dikenal sebagai salah seorang penggubah lagu pujian yang paling produktif di sepanjang sejarah gereja. Di sepanjang kehidupannya, ia menggubah tidak kurang dari 8.000 lagu pujian yang sebagian darinya sampai hari ini masih dinyanyikan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di seluruh dunia. Salah satu lagu pujian yang paling terkenal yang ia gubah adalah lagu yang berjudul Blessed Assurance, atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Ku Berbahagia. Lagu dengan kalimat pertama, Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku miliknya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Di dalam referen dari lagu tersebut, Fanny menulis seperti demikian. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Inilah kisahku, inilah laguku, memuji juru selamatku di sepanjang hari. Inilah kisahku, inilah laguku, memuji juru selamatku di sepanjang hari. Padahal bagi kebanyakan orang, latar belakang kehidupan Fanny Crosby bukanlah merupakan kisah yang menggembirakan, tetapi merupakan kisah yang tragis. Namun tidak demikian halnya bagi yang bersangkutan. Di segala keadaan, ia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya seperti yang ia tulis dalam lagu tadi, ia memuji-muji Tuhan di sepanjang hari. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh Daud. Sementara ia berada di padang gurun Yehuda, ia tidak mengarahkan matanya kepada kesukaran yang ia hadapi, tetapi kepada Tuhan dan kasih-Nya. Sehingga di ayat 3-4 ia berkata seperti demikian.
Demikianlah aku mengerahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Yang sering kali menjadi masalah dalam ibadah di gereja adalah ketika orang datang beribadah, ia tidak mengarahkan matanya kepada Tuhan dan kebaikannya, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya. Sebagai akibat, begitu ia melihat pemimpin pujian berdiri di atas stage, ia langsung berkata, dia lagi yang memimpin pujian. Dan seketika itu juga ia kehilangan minat untuk memuji Tuhan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dan melihat orang yang tidak ia sukai ada di sana. Dan seketika itu juga ia kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang beribadah dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di segala keadaan. Sama seperti Daud yang berada di padang gurun dan dalam pelarian, ia dapat berkata, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Artinya, ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan adalah ibadah yang dilakukan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di segala keadaan. Tentang hal tersebut, Donald Whitney, profesor dalam bidang biblical spirituality pada Southern Baptist Theological Seminary di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul Spiritual Discipline for the Christian Life, menulis, worship is the response of a heart evoked by the beauty, glory, and allure of the object of your mental focus. Holy God. Ibadah merupakan tanggapan hati yang dibangkitkan oleh keindahan, kemuliaan, dan daya pikat dari apa yang menjadi fokus pikiran saudara, yaitu Allah yang kudus. Dengan kata lain, apabila yang menjadi pusat perhatian kita dan yang kita ingat adalah keindahan, kemuliaan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hati kita pun akan meluap dengan puji-pujian kepadanya. Alhasil, keakraban kita dengan Tuhan akan terpelihara dan kedekatan kita dengan dirinya akan semakin bertumbuh. Sekarang, yang ketiga. Dalam ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah kita memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Saya ulangi, yang ketiga. Dalam ibadah yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah kita memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Yang saya maksudkan dengan seluruh keberadaan kita di sini adalah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Hal itulah yang dilakukan oleh Daud dalam ibadahnya kepada Tuhan. Yaitu seperti yang ia tulis di ayat 5-9. Di ayat 5-6 ia berkata sebagai berikut. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Artinya, ia bukan beribadah kepada Tuhan sambil melipat tangan dan dengan sikap acuh tak acuh. Orang lain memuji Tuhan, sedangkan ia tetap bungkam dan bersikap tidak peduli. Tidak. Tetapi Daud menyebut nama Tuhan dengan mengangkat tangannya dan menyanyikan puji-pujian dengan bersorak-sorai. Bukan itu saja, ia juga beribadah kepada Tuhan bukan hanya ketika keadaan sedang menyenangkan. Tetapi seperti yang ditulis di ayat 5, ia memuji Tuhan seumur hidupnya. Lebih jauh, di ayat 7, Daud berkata bahwa ia mengingat Tuhan di tempat tidurnya dan merenungkan Tuhan di sepanjang jaga malam. Kemudian di ayat 9 Daud mengutarakan, jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Pernyataan ini menggambarkan bahwa Daud memuji dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap yang ada pada dirinya, yaitu tubuh, roh, dan jiwanya. Apa yang dituliskan oleh Daud ini mengingatkan saya kepada kisah yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya.
yaitu tentang seseorang yang bermimpi bahwa dirinya dibawa oleh malaikat untuk mengunjungi sebuah gereja di hari Minggu. Dalam gedung gereja itu, ia melihat para pemain musik sedang memainkan alat-alat musik dengan penuh semangat. Ia melihat pemimpin pujian menyanyi dengan penuh gaya. Ia juga melihat para anggota jemaat menyanyi dengan bertepuk tangan, bahkan ada kalanya mengangkat tangan mereka. Namun heran, orang tadi tidak mendengar suara apapun yang keluar dari alat musik yang sedang dimainkan maupun dari mulut jemaat yang sedang menyanyi. Oleh sebab itu orang tadi bertanya kepada malaikat yang menemani dirinya, "Mengapa aku tidak mendengar suara mereka yang sedang menyanyi maupun suara alat-alat musik yang sedang dimainkan?" Malaikat itu pun menjawab, "Sama seperti yang kau alami, demikianlah kami yang di surga juga sama sekali tidak mendengar suara mereka. Karena jemaat ini hanya beribadah dengan tubuh jasmani mereka, namun tidak dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Sehingga sementara beribadah, pikiran mereka berkelana kemana-mana. Seperti jemaat yang sedang beribadah dan dilihat dalam mimpi itukah ibadah yang saudara lakukan selama ini? Atau sama seperti Daud, yaitu beribadah dengan segenap dirinya. Hanya apabila kita beribadah dengan seluruh keberadaan kita, yaitu dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita, atau dengan mengutip perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 30, yaitu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, barulah ibadah tersebut akan berkenan kepada Tuhan dan membawa kita dekat kepadanya. Di sepanjang bulan ini, kita telah mempelajari firman Tuhan tentang menyelaraskan hati dengan hati Tuhan atau tuning in. Keselarasan hati yang menghasilkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Itulah relasi yang bersifat hakiki dan yang membuahkan kehidupan yang bermakna, menjadikan doa kita efektif, dan yang menumbuhkan kepekaan kita terhadap tuntunan Tuhan. Di samping itu kita juga telah mempelajari praktika-praktika yang membangun keakraban dengan Tuhan tersebut. Praktika yang pertama yaitu melakukan keheningan dan kesendirian atau silence and solitude secara berkala. Praktika yang kedua yaitu mengatasi distraksi atau distraction yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Praktika yang ketiga yaitu berdoa dengan panduan kitab suci atau praying scripture. Dan hari ini yang kita pelajari adalah praktika yang keempat, yaitu melakukan ibadah yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Bagaimanakah langkah-langkah praktis untuk melakukan praying scripture dan ibadah dengan menempatkan Tuhan sebagai fokus utama tersebut? Untuk maksud itu, maka saya akan membimbing saudara di dalam loka karya atau workshop praying scripture yang akan diselenggarakan secara onsite pada hari Jumat tanggal 1 September yang akan datang. Untuk mengikuti workshop tersebut, saudara perlu mendaftar terlebih dulu. Pendaftaran secara cuma-cuma dapat saudara lakukan dengan mengirimkan nama saudara melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ditayangkan di hadapan saudara. Cukup kirimkan nama saudara ke nomor telepon tersebut. Dan setiap peserta perlu mendaftar secara masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus. Segera daftarkan diri saudara. Sekarang, dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di segala keadaan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan saudara. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus layak menerima puji-pujian dan penyembahan kita. Dalam kasih-Nya yang sangat besar, Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Dalam kesetiaannya, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kuasa dan hikmat-Nya, Ia pasti membuka jalan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik dan kebaikan-Mu melampaui segala keadaan.
Bahkan kalaupun kami seperti berada di padang gurun, kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Karena kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup. Tuhan, ajar kami dalam keadaan apapun juga terus memandang kepada-Mu, mengarahkan hati kepada-Mu, memfokuskan diri kepada-Mu, dan menempatkan Engkau sebagai fokus yang paling utama dalam hidup ini. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian kami. Engkau layak menerima penyembahan kami. Tuhan Yesus, Engkau layak menerima pengagungan. Karena Engkau dalam kasih-Mu telah mengorbankan diri sampai mati di kayu salib demi memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Dengan anugerah-Mu Engkau menghapus masa lampau kami dan membentangkan masa depan yang baru, yang indah, yang pasti adanya. Karena Engkau menjamin janji-Mu. Tiada rencana-Mu yang gagal, apapun yang Kau maksudkan pasti akan terlaksana. Karena kuasa dan hikmat-Mu tidak terbatas adanya. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih kuasa-Mu, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk terus memandang Tuhan di setiap bentangan hidup dan setiap musim kehidupan. Dengan percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang bekerja sampai pada akhirnya. Dan semua yang Kau akhirkan akan lebih indah dan sempurna adanya. Tuhan Yesus, saya berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Menyembuhkan, memulihkan, membuka pintu-pintu yang tertutup, menjamah setiap orang yang dalam keadaan penuh kesukaran, mengangkat hati, memulihkan, membaharui hidup. Membaharui hidup dalam rumah tangga, membaharui hidup dalam pekerjaan dan usaha, memberikan harapan di dalam Engkau. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, oh tiada. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Percaya Tuhan, tiada. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.